Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salintang Rahmadina dengan NIM 213307041 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang dapat menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Model-model cloud computing. Yang pertama, private cloud. Private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud ini hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan untuk interaksi bisnis yang sumber daya cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. 2. Community cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk penggunaan basis bagi komunitas, institusi, dan organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Cloud computing bisa dikelola oleh internal maupun oleh pihak ketiga maupun untuk eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. 3. Public cloud. Public cloud computing merupakan layanan yang menggunakan model publik, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini tidak memerlukan biaya dan gratis, namun jika berbayar dengan harga tertentu. 3. Hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi B2B, business to business, atau B2C, business to customer. Hybrid cloud ini juga dapat digunakan pada komputasi terikat bersama tetapi dengan cloud yang berbeda. Struktur cloud computing. Yang pertama, komputer front-end. Biasanya merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface. Dalam hal ini, front-end cloud computing merupakan sisi dari klien dan cloud computing sistemnya yang kemudian dibagi menjadi dua interface dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan keperluan dari cloud computingnya. 3. Komputer back-end. Komputer back-end adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Biasanya, komputer back-end harus mempunyai kinerja yang tinggi, karena harus melayani mungkin hingga ribuan permintaan data ke penghubung antar keduanya. Perangkatnya sebagai penghubung keduanya bisa berupa jaringan LAN atau internet, sehingga dalam hal ini, perangkat dapat terkoneksi satu sama lainnya untuk dapat bertukar informasi dan data. Penerapan cloud computing pada bidang kesehatan. Cloud computing dapat diterapkan pada berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Saat ini ada salah satu teknologi yang tengah dikembangkan dalam bidang kesehatan, yaitu telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam pelayanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Dengan banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya dan tenaga, artinya pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti ini, hanya email atau bahkan video conference dan sebagainya. Adapun manfaat lain yang ditawarkan
yakni mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan. Dokter yang sudah profesional yang persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya, dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percaya mampu untuk mengobati permasalahannya. Di sisi lain, dengan penggunaan telemedicine ini juga tidak akan menutup kemungkinan untuk menimbulkan risiko seperti halnya cybercrime. Misalnya, penggunaan telemedicine ini dijadikan sebagai kedok penipuan yang nantinya dapat merugikan pihak lain. Namun, hal-hal semacam ini dapat sedikit ditekan dengan penggunaan security bagi semua pemakai jasa cloud computing. Penerapan cloud computing pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, peran cloud computing ini sangatlah penting untuk majunya dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, mulai bermunculan terobosan-terobosan baru yang khususnya pada dunia pendidikan saat ini, seperti adanya e-book. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah maupun kampus sudah tidak lagi membutuhkan media buku dalam proses belajar mengajar. Para siswa atau mahasiswa hanya tinggal mengunduh e-book tersebut melalui internet. Dari sini, para siswa atau mahasiswa sudah tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk membeli buku. Mereka bisa langsung mengunduh materi yang tersedia di e-book melalui internet. Dengan ini, cloud computing sudah meminimalkan anggaran dan pengeluaran para pelajar memanfaatkan e-book. Penerapan cloud computing pada bidang transportasi. Penerapan cloud computing pada bidang transportasi memberikan pengaruh positif. Dengan penggunaan cloud computing dapat meningkatkan layanan khususnya percepatan dan kemudahan layanan kepada para pengguna jasa. Salah satunya penerapan cloud computing pada bidang transportasi yang sudah dilakukan oleh BUMN Garuda Indonesia. Penggunaan internet berbasis cloud computing akan memberikan benefit bagi Garuda Indonesia, khususnya meningkatkan kapasitas penyimpanan data perusahaan tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk investasi pembelian peralatan tambahan. Data juga dapat diakses secara real-time, kapanpun dan dimanapun oleh karyawan karena terkoneksi dengan internet. Selain itu, data juga lebih terjamin keamanannya apabila tersimpan secara on-cloud. Keamanan data perusahaan terlindungi khususnya ketika terjadi bencana alam. Penerapan teknologi cloud computing oleh karyawan saat ini telah memberikan manfaat berupa penghematan waktu dalam bekerja, sehingga meningkatkan produktivitas karyawan dan akan meningkatkan fleksibilitas dalam mengakses data khususnya bagi lebih dari 3.500 pesawat Garuda Indonesia yang sangat mobile dan tersebar di seluruh dunia. Tentunya ini akan meningkatkan efisiensi pola kerja ke tingkat yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga mendukung upaya Garuda Indonesia untuk menjalankan program efisiensi untuk meningkatkan layanan. Garuda Indonesia saat ini telah memanfaatkan layanan data on-cloud dalam berbagai aspek operasional perusahaan, antara lain passenger service system, khususnya reservasi, check-in, Garuda Miles, keuangan, layanan penjadwalan, dan rotasi seluruh pesawat dan awak Garuda yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.